Pemangku Bapak Emil Salim Siregar SHMH. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Afriana dengan NPM 24310024. Saya Ali Adila dengan NPM 24310122. Saya Indah Sari dengan NPM 24310034. Saya Ceni Aprilia dengan NPM 24310044. Negara hukum. Negara hukum adalah konsep pemerintahan di mana seluruh tindakan negara dan pemerintahannya diatur dan dibatasi oleh hukum. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak warga negara dan menjamin keadilan serta kepastian hukum. Definisi negara hukum. 1. Pemerintah yang terikat hukum. Negara hukum mensyaratkan pemerintah tunduk dan terikat pada hukum, tidak memiliki kekuasaan mutlak. 2. Perlindungan hak-hak warga negara. Hukum harus menjamin dan melindungi hak-hak dasar warga negara, seperti hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Yang ketiga, pemisahan kekuasaan. Terdapat pemisahan dan pembatasan kekuasaan antara cabang-cabang pemerintahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip negara hukum. Yang pertama ada supremasi hukum. Hukum harus menjadi panglima dan tidak ada kekuasaan yang berada di atas hukum. Yang kedua, persamaan di hadapan hukum. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, pembatasan kekuasaan. Kekuasaan pemerintahan harus dibatasi oleh aturan hukum untuk mencegah penyalahgunaan. Yang keempat, peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pengadilan harus independen dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kekuasaan. Implementasi negara hukum di Indonesia. 1. Landasan hukum. Prinsip negara hukum di Indonesia tercantum pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Lembaga penegakan hukum. Lembaga-lembaga penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berperan penting dalam mewujudkan negara hukum. 3. Tantangan implementasi. Masih terdapat beberapa tantangan implementasi di negara hukum seperti korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Selanjutnya adalah peran lembaga negara dalam mewujudkan negara hukum. 1. Kekuasaan yudikatif. Pengadilan berfungsi untuk menegakkan keadilan dan memastikan supremasi hukum. 2. Kekuasaan eksekutif. Presiden dan pemerintahan menjalankan undang-undang dan kebijakan negara. 3. Kekuasaan legislatif. DPR membuat undang-undang dan mengawasi jalannya pemerintahan. Adapun tantangan dan kendala negara hukum di Indonesia. 1. Korupsi. Praktik korupsi yang masih marak di berbagai lembaga pemerintah. 2. Lemahnya penegakan hukum. Ketidakadilan dan diskriminasi masih terjadi dalam proses penegakan hukum. 3. Ego sektoral. Koordinasi dan sinergi antar lembaga negara yang masih lemah. Adapun upaya untuk memperkuat penegakan hukum. 1. Reformasi hukum. Penyempurnaan dan pembaruan peraturan perundang-undangan yang lebih adil dan berpihak pada rakyat. 2. Peningkatan kapasitas negara, pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi aparat penegak hukum agar lebih profesional. 3. Pengawasan publik, partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses penegakan hukum untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah negara hukum merupakan konsep ideal yang terus diperjuangkan di Indonesia. Meskipun masih terdapat tantangan, upaya untuk memperkuat penegakan hukum harus terus dilakukan agar Indonesia dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Audio Jungle.